Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sofis HP Elektronik. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kulkas. Kulkas kita kedatangan kulkas satu pintu nasional teman-teman. Dimana kendala dari kulkas ini adalah tidak dingin karena bocor ya teman-teman. Ini sudah bocor berkali-kali ditambal teman-teman. Jadi kali ini kita akan coba untuk memperbaikinya dan seperti apa langkah-langkahnya. Oke teman-teman, saya mohon untuk bagi yang belum bergabung untuk subscribe, silahkan di subscribe ya. Bagi yang sudah bergabung untuk subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Teman-teman, kita untuk penampakan kulkasnya seperti ini ya, nasional. Itu satu pintu yang model lama ya teman-teman. Raknya cukup banyak. Nah untuk rak ini, untuk freezernya sudah kita ganti yang baru, karena yang punya lama itu cukup banyak tambalan, dan sudah kita pastikan bahwasannya evaporator yang lama itu sudah keropos ya, karena sudah banyak tambalan, bocor lagi, tambal, bocor lagi, sudah keropos. Ini kita ganti yang baru. Nah ini kalau yang seperti ini itu tidak ada ya modelnya, ukurannya juga tidak ada yang sama, jadi kita rakit saja. Ini punya Polytron, kita rakit, kepanjangan kita potong, ini juga kita potong, namun agak bergeser sedikit ya. Ini juga berbeda, tapi alhamdulillah mantap, nih bisa masuk teman-teman. Untuk evap yang lama seperti ini teman-teman, saya perlihatkan ya. Oke teman-teman, untuk evap yang lama seperti ini sudah banyak sekali tambalan. Tuh 1 2 3 4 5. Namun setelah dites ini masih juga bocor. Bocornya bukan di tempat tambalan tapi di tempat lain. Misalnya ini sudah ditambal, bocor lagi di sini nanti. Ini juga rentan bocor ya. Jadi ini memang sudah tidak bisa kita gunakan lagi, sudah rapuh sekali teman-teman. Pipanya juga sudah tidak layak pakai lagi. Jadi kita ganti dengan evap yang baru, namun tidak ada yang ukuran seperti ini, jadi kita rombak saja. Jadi teman-teman bisa pakai evap yang lain. Nah untuk langkah awalnya setelah kita melakukan pergantian evap ya gampang ya, tinggal disambung aja di tempat yang kita potong ya teman-teman. Nah untuk sekarang kita melakukan plasing. Nah, flashing itu sangat penting ya teman-teman, karena ini sudah kita flashing namun ternyata itu sudah kompresornya sudah berair ya. Sudah berair. Nah, olinya juga kita harus kuras ya. Setelah saya kuras itu airnya cukup banyak, lumayan, olinya sudah hitam dan berair. Kemudian karena evaporatornya baru, jadi kita tidak perlu terlalu flashing ya, nanti bisa bengkok. Kita flashing pada kondensor ya, kondensor, jalur kondensor kita beri pentil, kemudian kita kasih manifold, kita hidupkan kompresor, ini kita tutup ya teman-teman, kita tutup sampai menunjukkan angka nanti 100 kita lepas, 200 kita lepas, sampai betul-betul bersih ya teman-teman. Nah ini cukup banyak masih airnya, dan sekarang kita coba flashing lagi apakah sudah bersih atau tidak ya teman-teman. Baik.
seperti ini teman-teman. Sudah naik, kita tahan dulu, coba kita lepas ya teman-teman, seperti itu. Kita tahan lagi. $250 kita kasih ke angka 300 baru kita lepas ya teman-teman. Oke, masih ada air sedikit. Jadi untuk yang perlu diperhatikan teman-teman, untuk kondensor itu sebaiknya menggunakan yang manifold sebelah warna merah ya teman-teman. Ini pressure yang tinggi, high, jangan yang sebelah sini. Oke, 300 lebih. Coba kita tes apakah masih ada air. Teman-teman, masih ada air ya, masih basah, jadi harus benar-benar kering. Oke teman-teman, harus dibersihkan dengan bersihnya air-airnya dan kotoran. Jadi cara ini, cara flushing yang sangat praktis ya teman-teman, dijamin bersih. Nah ini untuk jalur kondensornya kita beri pentil, kemudian kita kasih selang manifold menuju ke high pressure yang warna merah teman-teman. Jadi untuk langkah terakhir, apabila kalian sudah merasakan sudah bersih, maka cobalah tahan sampai ke yang 400 atau lebih, tahan, kemudian kita lepaskan. Jika sudah kering dan bersih, maka itu sudah pasti bersih ya teman-teman. Jadi flushing itu sudah berhasil teman-teman. Oke. Nah kalau ini masih ada airnya, sudah kita tahan sampai 450, masih ada air teman-teman, mungkin sedikit lagi kita terus flushing sampai bersih, sampai kering. Jadi cara ini bisa dilakukan untuk kulkas yang tersumbat, dan pada umumnya kulkas-kulkas yang bocor itu ya teman-teman, bocor, konsumennya tidak tahu, jadi dibiarkan hidup, maka air akan masuk ke kompresor. Masih ada airnya teman-teman, kita flushing sampai bersih, sampai tidak ada air lagi ya, sampai kering. Bisa dilihat teman-teman, airnya keluar terus. Bukan oli ya teman-teman, tapi air. Dari mana airnya teman-teman? Ini sudah kering dan flushing kita selesaikan, artinya flushing sudah selesai ya. Kemudian sudah kita pastikan kering, sudah bersih, baru kita instalasi seperti semula. Ini kita sambung ya, kita beri filter, kemudian langsung ke kapiler. Ini juga pipa balik kita sambung lagi ke pipa balik, kemudian baru kita flushing keseluruhan, kemudian baru di vakum
baru kita isi freon dan selesai. Baik teman-teman, sekian dulu untuk video ini. Jumpa lagi di next video di part selanjutnya. Nanti kita akan lanjutkan untuk pengisian freon. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton. Jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.